Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Allah ulang pertanyaan ini sampai 3 kali. Karena apa? Karena manusia sering lupa hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu untuk hadir di majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita akan mentadaburi satu surat yang sangat mengguncang hati, yaitu surat Al-Qari'ah. Surat ini pendek, tapi maknanya sangat dalam. Kalau dibaca pelan-pelan, rasanya seperti Allah sedang mengetuk hati kita. Hei manusia, ingat hari akhir. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungi, dipikirkan, dan diamalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, apakah itu Al-Qari'ah? Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Hadirin, kenapa Allah ulang sampai 3 kali Al-Qari'ah ini? Karena ini perkara besar, ini kejadian dahsyat, dan ini hari yang tidak bisa dibayangkan. Al-Qari'ah artinya sesuatu yang mengetuk keras, sesuatu yang menghantam, sesuatu yang membuat manusia terkejut dan takut, yang membuat jantung berasa deg-degan. Begitulah kiamat, datangnya tiba-tiba dan menghantam hati manusia. Hari ini manusia sibuk mencari uang, sibuk bangun rumah, sibuk main HP, dan sibuk segala urusan dunia. Tapi lupa semua akan berhenti, semua akan ditanya, dan semua akan dihisab. Allah berfirman pada ayat berikutnya, Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron, seperti kupu yang bertebaran. Hadirin, pernah lihat laron? Kalau malam, laron itu bingung arahnya, terbang ke sana kemari, nabrak tembok, jatuh, dan akhirnya mati. Itulah gambaran manusia di hari kiamat. Bingung, panik, tidak tahu arah mau kemana, semuanya takut. Tidak ada lagi orang kaya, tidak ada lagi pejabat, tidak ada lagi orang yang terpandang. Semua sama, takut, menunggu keputusan Allah. Kemudian Allah berfirman, wa takunul jibalu kal ainil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu, seperti kapas yang dihambur-hamburkan. Gunung yang biasanya kokoh, keras, besar, akan jadi seperti kapas, seperti bulu, berterbangan ke sana kemari. Hadirin, kalau gunung saja hancur, lalu kita ini apa? Kalau alam saja tunduk, lalu manusia mau sombong apanya yang disombongkan? Allah kemudian berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
Barang siapa berat timbangan amalnya, maka dia dalam kehidupan yang memuaskan, di dalam keridhaan Allah. Artinya, sholatnya, sedekahnya, puasanya, sabarnya, jujurnya, ikhlasnya, semua itu ditimbang. Bukan ditanya banyak hartanya berapa banyak pengikutnya, terkenal atau tidak. Bukan itu yang ditanya. Tapi yang ditanya, amalmu itu apa? Kalau timbangnya berat, hidup manusia akan bahagia, masuk ke surga, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Kemudian Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Ringan amal, yang dimaksud ringan jarang sholat, suka maksiat, berdusta, zalim, tidak peduli halal haram, hidupnya cuma dunia, lupa akhirat, dan lupa mati. Allah berfirman di dalam ayat berikutnya, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahukah kamu apa itu hawiyah? Hawiyah itu adalah neraka. Hawiyah itu api yang sangat panas. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Api bukan seperti api dunia, bukan seperti api kompor, bukan seperti api kayu bakar. Api neraka itu panasnya berlipat-lipat, tidak pernah padam, tidak ada mati, dan tidak ada istirahat. Hadirin, kita di dunia kalau kepanasan cari kipas, kalau sakit kita ke dokter. Tapi di neraka tidak ada dokter, tidak ada AC, tidak ada mati. Hadirin yang dirahmati Allah, surat Al-Qari'ah mengajarkan bahwa kiamat itu pasti. Dunia ini hanya sebentar. Amal itu merupakan penentu. Dan syurga atau neraka itu adalah pilihan kita. Sekarang kita ini masih hidup, masih bisa sholat, masih bisa bertaubat, masih bisa sedekah, dan masih bisa berubah dan merubah segalanya. Besok belum tentu, jadi jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, dan jangan tunggu mati. Karena kematian tidak pakai janji, tidak pakai WA, tidak pakai undangan. Mari mulai saat ini kita perbaiki sholat kita, jaga lisan, jujur, jauhi maksiat, perbanyak amal, karena kematian itu tidak ada yang tahu. Pada pertemuan kali ini, mari kita tutup kajian ini dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, jadikan timbangan amal kami berat. Jauhkan kami dari siksa api neraka hawiyah. Masukkan kami ke surgamu tanpa hisab. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa guru-guru kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadabbur kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan renungan untuk kita. Kemudian apabila ada salah kata dari saya, kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.